Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Evi Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa, kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India yang berjudul Sandar tahun 2015. Sandar yang berarti menakjubkan atau hebat adalah sebuah film komedi romantis India tahun 2015 yang disutradarai oleh Vikas Bal dan diproduksi oleh Anurag Kashyap serta Vikramaditya Motwane. Film ini dibintangi oleh Shahid Kapoor dan Alia Bhatt sebagai pemeran utamanya. Serta film ini rilis pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan berbahasa Hindi. Oke, sebelum videonya mulai, silahkan kalian like dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menonton! I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali dengan sebuah keluarga yang sedang menuju kediamannya. Tak sengaja, mobil keluarga ini menabrak motor seorang pria yang bernama Jakhjinder. Kita panggil saja Gigi. Kepala keluarga ini yang bernama Bipin marah-marah karena memang yang salah di sini adalah Gigi. Karena Gigi menghidupkan korek api untuk merokok sambil bermotor, sehingga menyebabkan ia gak bisa konsentrasi bermotor, dan alhasil malah menabrak mobil keluarga Bipin. Ini adalah istri Bipin, dan ini adalah anak perempuan Bipin yang bernama Esa. Dan yang terakhir ini adalah anak angkat Bipin bernama Alia. Terus pas si Alia keluar, si Gigi ini langsung suka ngelihat Alia dan terkesima dengan kecantikan Alia. Alia ini adalah anak yang sangat pintar dan rajin belajar. Bahkan Alia hampir mengetahui semua ilmu pengetahuan umum. Singkat cerita, perjalanan Bipin dan keluarganya diteruskan kembali ke kediaman mereka yang sangat mewah itu. Hubungan Alia dan Esha juga sangat baik, walaupun mereka adalah saudara angkat, dan mereka sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan untuk Esha. Pernikahan ini atas perintah nenek Esha, yaitu ibunya Bipin. Pernikahan perjodohan ini bermaksud untuk menyelamatkan bisnis mereka yang sebentar lagi bangkrut. Nenek ini sangatlah diktator dan gak ada yang gak boleh mematuhi semua perintahnya. Pernikahan perjodohan ini gak hanya ia lakukan ke cucunya, tetapi sebelumnya pernah ia lakukan ke Bipin. Ya, tentu saja si Bipin menikahi ibu Isha karena perjodohan, bukan karena cinta. Nenek dan ibu Isha ini sama liciknya. Scene berpindah ke Esha yang sedang fitting baju pengantin, tapi baju itu agak kekecilan. Bukannya diet, malah ibu Esha semakin memberinya kue coklat yang sangat enak. Nampak sekali ibu Esha sangat berbeda dalam memberikan kasih sayang ke Alia dan Esha. Scene berpindah saat semua keluarga berkumpul untuk makan. Lalu datanglah Gigi yang menyajikan makanan kepada keluarga Bipin. Ternyata Gigi adalah wedding organizer Esha. Singkat cerita, mereka semua berkenalan di sana dengan Gigi. Tapi terlihat Bipin masih sangat kesal dengan Gigi karena kejadian mobilnya yang ditabrak Gigi. Gigi pun berusaha mendekati Alia dengan mencuri-curi waktu kosong. Scene berpindah saat datang keluarga mempelai pria ke kediaman Bipin. Mereka terlihat dari keluarga kaya raya dengan pakaian serba emas yang mencolok. Dan dengan menembakkan pistol emas juga tentunya. Dan nenek itu meminta dibuatkan sebuah senjata emas juga untuk menembak di udara saat acara pernikahan Esha nanti. Ini adalah calon pengantin pria yang bernama Robin. Ayah Robin berencana untuk mengundang Karan Johar, yaitu seorang sutradara dan pembawa acara yang terkenal di India. Malam harinya, saat diadakan pesta, Gigi melihat salah satu keluarga Robin yang mencoba melecehkan seorang perempuan di sana. Gigi menegur pria itu, dan hal itu membuat semua orang marah karena mengira Gigi yang telah kurang ajar kepada mereka. Padahal mereka tidak mengetahui kebenarannya. Saat Alia mencoba menjelaskan kebenarannya, karena Alia juga melihat kejadian itu. Tapi nenek malah menyuruh Alia untuk diam karena anak yatim lebih baik diam. Saat itu juga, Gigi mengetahui kalau Alia bukanlah anak kandung dari Bipin.
Untungnya, masalah kecil ini dapat diselesaikan. Scene berpindah saat Bipin ingin pergi tidur. Di sana ia menemui Alia dan memberikan sebuah gambar. Ternyata Alia ini punya penyakit insomnia. Dari kecil sampai besar, dia sama sekali tidak bisa tidur di malam hari. Nah, untuk membuat Alia tidur, Bipin selalu menggambar mimpi yang indah untuk Alia, berniat agar Alia tidur. Tapi gambaran itu sama sekali tidak berguna, karena selama bertahun-tahun Alia tetap gak bisa tidur di malam hari. Begitu juga dengan Gigi. Gigi juga punya penyakit insomnia. Terus, Gigi memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari. Pas ngelewatin sungai, Gigi melihat seorang wanita yang melompat ke sungai. Lalu Gigi berniat menyelamatkannya. Ternyata wanita itu adalah Alia yang sedang mandi di tengah malam. Kemudian Alia bercerita ke Gigi kalau ia punya penyakit insomnia dan biasanya Alia selalu mandi tengah malam di sungai. Terus si Gigi cerita kalau Gigi juga punya penyakit insomnia. Kenapa? Karena dari kecil Gigi sudah bekerja membuat kir untuk dijual. Kir itu semacam makanan penutup dari India. Nah, karena cahaya lampu pada malam hari itu terlalu terang, hal itulah yang membuat Gigi terbiasa gak tidur di malam hari. Lalu mereka pun mengobrol sampai terbit fajar. Scene berpindah saat sarapan pagi. Di sana ada Isha duduk berdampingan dengan Robin. Dan terlihat Isha makan dengan sangat banyak. Setelah itu Robin berbincang pada teman-temannya dan bercerita kalau ia akan menikah dengan Isha yang seperti serpihan roti karena makan terus-terusan. Hal itu didengar oleh Isha dan Isha sangat merasa sedih. Serta si Jack ini gak sengaja juga melihat Isha yang mendengar perkataan Robin. Lalu Isha memutuskan untuk gak makan kue coklat lagi sambil menangis. Mengetahui yang Robin lakukan ke Isha, Alia turut merasa sedih dan Alia berusaha menenangkan adik angkatnya itu. Malam harinya, Gigi dan Alia membuat pesta pribadi untuk Isha dan Isha merasa sangat senang karena memiliki kakak angkat yang sangat baik dan menyayanginya. Setelah pesta usai, Gigi dan Alia duduk mengobrol. Namun anehnya, Alia malah bisa tidur saat bersama dengan Gigi. Keesokan paginya, Bipin mencari Alia dan menemukan Alia bersama dengan Gigi semalaman. Melihat hal itu, Bipin terlihat semakin kesal dengan Gigi karena dia mengira Gigi sudah meniduri Alia. Kemudian mereka mendapat kabar kalau Robin sudah ditangkap oleh polisi karena sudah melakukan pelecehan di sebuah klub malam. Alia dan Gigi pun menggunakan kesempatan itu untuk mengerjai Robin agar merasa jera karena sudah menyakiti hatinya Isha. Kemudian seluruh keluarga besar makan siang dan di sana ada orang yang memberikan jamur yang mengandung zat adiktif kepada semua orang. Hal itu membuat semua orang ngeplay berjamaah. Gigi pun merekam semua orang dalam keadaan ngeplay itu untuk kenangan. Beberapa hari kemudian, semua orang pun menonton dan menertawakan rekaman mereka yang sedang ngeplay berjamaah itu. Di saat semua orang sudah bubar, ditampilkanlah rekaman Bipin yang sedang seolah berbicara kepada seorang wanita yang bernama Prabha tentang anak mereka. Ya, tentang Alia yang sudah tumbuh besar. Rekaman itu tak sengaja dilihat oleh Gigi dan Alia. Kemudian Bipin pun berterus terang ke Alia kalau Prabha adalah ibu Alia. Dan mereka bertemu di sekolah penerbangan. Ternyata Alia adalah anak kandung Bipin dan juga sekaligus Alia adalah anak di luar nikah karena saat itu Bipin tak sempat menikahi ibunya Alia. Hal ini dikarenakan terlanjur dijodohkan oleh neneknya atau ibu Bipin ini. Terus setelah melahirkan, ibu Alia meninggal. Dan saat itulah Bipin pun tahu kalau ibu Alia itu sedang hamil. Pas dia udah nikahin ibunya Isha. Lalu Bipin pun membawa Alia tinggal di rumahnya dengan alih-alih menyebutkan Alia adalah anak adopsi atau anak yatim. Padahal Alia adalah anak kandungnya. Sebenarnya Bipin ini sangat mencintai ibunya Alia. Tapi karena kita tahu neneknya itu cuma mau menerima pernikahan perjodohan, jadinya ya hubungan mereka bakalan kandas. Keesokan harinya datanglah Karan Johar untuk acara yang mereka adakan. Di saat itu giliran Isha dan Robin. Namun Robin terlihat masa bodoh dengan semua tentang Isha karena saat ditanyai Robin malah gak bisa menjawab.
Kemudian giliran Alia dan Gigi. Di sana Gigi berhasil memenangkan acara itu karena menjawab benar tentang Alia. Hal itu membuat Bipin semakin kesal dengan Gigi. Namanya juga seorang ayah, ya pasti bawaannya curiga mulu kalau anak gadisnya didekatin cowok. Scene berpindah saat Alia dan Gigi mengobrol berdua, dan mereka akhirnya tertidur. Hal itu dilihat oleh Esha. Esha mengatakan kalau Gigi dan Alia sedang tertidur. Esha berkata kepada ayahnya kalau biarkan saja Alia dan Gigi dan restui saja karena jikalau Bipin tidak merestui, artinya itu sama saja dia dengan neneknya atau ibunya Bipin itu selalu menjodoh-jodohkan orang. Setelah melihat Alia dan Gigi tertidur, hati Bipin akhirnya luluh dan merestui hubungan Alia dan Gigi. Scene berpindah ke nenek yang gak sengaja terkena serbuk merica saat makan. Hal itu membuat nenek tersedak dan meninggal di tempat. Semua orang di keluarga Bipin panik karena jikalau ada kematian, maka pernikahan pasti dibatalkan. Dan mereka gak mau dibatalkan karena jikalau dibatalkan, maka bisnis mereka akan bangkrut. Begitu kata ibunya Esha. Karena kita tahu kalau ibunya Esha ini juga seorang yang licik. Tapi Bipin sih bodo amat dengan bisnis keluarga, yang terpenting itu adalah kebahagiaan anak-anaknya. Akhirnya di pernikahan Esha, keluarga Bipin ini memutuskan untuk mendandani nenek seperti masih hidup agar pernikahan tidak batal. Di detik-detik pernikahan Esha berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak jadi menikahi Robin karena si Robin ini selalu membody shaming Esha. Singkat cerita, ayah Robin mengetahui kalau nenek sudah meninggal. Ayah Robin pun mengamuk karena pernikahan dibatalkan dan tetap memaksa Esha untuk menikah dengan Robin. Untungnya, Esha, Robin, Gigi, Alia, dan Bipin berhasil kabur dengan membawa senapan emas milik nenek yang dijadikan ancaman untuk ayahnya Robin. Kemudian mereka pun kabur naik helikopter yang diterbangkan oleh Bipin. Karena kan si Bipin ini pernah sekolah di sekolah penerbangan. Dan di dalam helikopter, Robin berkata kalau keluarganya juga sudah bangkrut dan mencoba menitipkan hutang ke keluarga Bipin jikalau Robin jadi menikah dengan Esha. Untungnya, Esha gak jadi menikah dengan Robin. Akhirnya, Bipin, Alia, Esha, Gigi, dan Robin kabur ke suatu tempat dan menentukan hidup mereka masing-masing tanpa terikat peraturan ataupun perjodohan dari orang yang lebih tua. Dan yang terpenting tentunya Bipin sudah memberikan restu kepada Alia dan Gigi. Film pun tamat. Untuk review dari film ini, seperti kita tahu kalau Pika Sebal ini adalah salah satu sutradara yang menuai kesuksesan di film Killer Party dan Queen sebelum film ini rilis. Dari genre saja sudah ketebak kalau film ini emang banyak banget adegan komedi romantisnya antara Gigi dan Alia. Dan katanya juga film-film dari Pikas ini memang ada beberapa yang mengandung kritik sosial. Tapi ya mau gimana pun, Shahid Kapoor dan Alia Bhatt ini tetap aja mendominasi sebagai pasangan yang sangat so sweet. Pengemasan cerita juga lumayan menarik dan mudah ditebak. Namun sayang banget film ini tuh agak kurang laku di box office. Dan ternyata dengan adanya dua aktor dan aktris besar ini di film Sandar ini itu belum tentu menghantarkan film ini mencapai kesuksesan di box office. Alia Bhatt katanya juga sempat kecewa karena ini adalah film pertamanya yang kurang laku di pasaran. Pantas saja film ini mendapat rating 3,5/10 dari IMDb. Tapi secara keseluruhan film ini cukup seru untuk mengisi waktu luang. Daripada bengong atau gabut ya kan, mending nonton Sandar aja. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Sandar kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja atau langsung DM aku ke Instagram. See you guys on my next video, bye bye.